wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Aitin Sumartini dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul Implementasi Hybrid Learning dengan platform Google Workspace for Education dalam pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Ya, diagnosis dalam pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan, di mana peserta didik dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Di antaranya, kurangnya partisipasi belajar peserta didik, rendahnya hasil belajar peserta didik, kemudian juga tingkat kedisiplinan peserta didik di dalam menyerahkan tugas juga masih rendah. Maka dari itu, perlu diadakan suatu inovasi untuk membangkitkan semangat belajar. Alhamdulillah dengan adanya PTMT, mereka bersemangat dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Perencanaan untuk menerapkan model hybrid learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran luring dan daring secara bersamaan. Luring dilaksanakan pertemuan tatap muka terbatas kehadiran peserta didik 50%. Sedangkan daring dilaksanakan pertemuan virtual melalui aplikasi Google Meet dengan link langsung dari Google Classroom. Platform Google Workspace for Education bahwa selama pembelajaran jarak jauh, proses pembelajaran dilaksanakan melalui Google Classroom yang terintegrasi dengan Google Slide, Google Meet, maupun Google Form. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar berupa PowerPoint untuk membantu peserta didik di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah menyiapkan aktivitas belajar di dalam LKPD dengan Google Slide di dalam Google Classroom. Ini adalah bukti proses pembelajaran untuk menyiapkan aktivitas belajar dalam LKPD. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, mencoba juga melakukan kembali hybrid learning ya. Ibu ingin melayani proses pembelajaran baik yang ada di rumah maupun yang ada di kelas ini ya. Inilah hybrid learning. Belum memulai pembelajaran baik yang di rumah maupun yang ada di kelas di sini, kita akan coba refleksi dulu ya. Kira-kira menurut pendapatmu, perasaanmu apa nih dengan dilaksanakannya PTMT? Kalian giliran, seminggu di rumah, seminggu di sekolah. Ini dari Mentimeter ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi untuk menuliskan perasaanmu dengan diberlakukannya PTMT. Ya, baik. Ibu stop dulu yang ini. Nggak bisa di slide tahu ya, karena harus lihat juga teman-teman yang di rumah. Ya, ini yang tadi disebutkan ya. Nah, di bawahnya itu lembaga yang menetapkannya. Urutannya ya. Ini ngapa? Kelihatan nggak? Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah wewenang dari yang menetapkan MPR. Ketetapan MPR namanya juga ketetapan MPR, berarti yang menetapkan adalah MPR. Berikutnya undang-undang, ini sederajat dengan Perpu. Ini sebenarnya agak ini ya, bagiannya ini harus diperbaiki. Undang-undang yang menetapkan, yang membuat, menyusun siapa? DPR bekerja sama dengan Presiden. Tetapi kalau Perpu itu tanpa DPR, hanya Presiden sendiri ya yang menetapkan, yang menyusun karena dalam kondisi darurat. Nggak bisa di slide tahu ya, karena harus lihat juga. Ibu ramai bisa. Berapa empat ya? Masih minta saya itu ya. Oh iya, semuanya minta
kekuasaan presiden. Untuk landasan hukumnya, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ratu dan kawan-kawan, landasan hukum ini menyangkut ketetapan aturan yang berkaitan dengan peraturan itu. Terima kasih. Yang ada di rumah juga, termasuk yang ada di sini, ada kegiatan lain kan? Ada. Ya. Ada yang dirahasiakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi praktik baik hybrid learning dengan platform Google Workspace for Education tidak terlepas dari kelebihan maupun kelemahan di dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihannya adalah mampu membelajarkan peserta didik secara langsung, baik yang pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka terbatas. Dapat memantau pembelajaran peserta didik, terutama mereka yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mampu melaksanakan cooperative learning secara online melalui Google Slide, serta dapat mengembangkan partisipasi aktif peserta didik di dalam proses pembelajaran. Adapun kelemahannya adalah masih ada beberapa siswa yang tidak dapat hadir dalam Google Meet, serta masih ada beberapa siswa yang tidak dapat mengaktifkan kameranya saat Google Meet. Ini terutama bagi mereka yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah tindak lanjut praktik baik dengan hybrid learning dengan platform Google Workspace for Education. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan wali kelas agar mengomunikasikan dengan orang tua peserta didik untuk pendampingan pembelajaran di rumah. Selalu memberikan motivasi dan mengingatkan peserta didik agar selalu berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Memantau hasil pekerjaan peserta didik di Google Classroom, serta selalu mengingatkan dengan WhatsApp pribadi pada siswa yang kurang berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran.